Anda kembali patroli bersama saya, Astra Syedi. Pemirsa, kita lanjutkan informasi di siang hari ini. Emosi yang memuncak ini kerap berakhir jadi dendam kesumat hingga memicu perbuatan sadis. Tak cukup menghabisi satu sasarannya, orang yang menyimpan dendam juga sering membabi buta dengan membunuh keluarga korban yang tidak berdosa. Luapan emosi dan rasa kesal yang memuncak tidak jarang berubah menjadi dendam dan memantik terjadinya kekerasan yang dilakukan orang dewasa. Tragisnya, tindakan ini juga bisa menelan banyak korban jiwa. Seperti kematian tragis 5 orang dalam satu keluarga di Desa Sindang, Indramayu, Jawa Barat. Kelima jasad merupakan seorang pria lansia, putranya, menantu, dan 2 cucunya yang berusia 7 tahun dan 8 bulan. Jenazah mereka ditemukan terkubur dalam satu liang di pekarangan rumah. Tersangka pembunuhan adalah seorang lelaki yang merupakan kenalan dari salah satu korban bernama Budi. Tersangka berdalih kesal, mobil yang disewanya dari Budi mogok dan ketika menuntut pengembalian uang, permintaannya ditolak oleh korban. Menaruh dendam, residivis kasus penganiayaan berat itu mengajak seorang temannya membunuh korban sekeluarga dengan menjanjikan imbalan 100 juta rupiah. Yang bersangkutan pelaku baru menargetkan korban inisial B awalnya itu karena dia sudah mempersiapkan berada di belakang rumah, dia membawa ke belakang rumah pada pagi dini hari jam 1 itu. Kemudian karena situasi saat ini juga kami masih mendalami kenapa mereka langsung masuk kembali ke rumah. Di sana ada mertua, kemudian ada anak-anaknya dan istrinya. Akhirnya mereka menghabisi semuanya, termasuk dengan balita yang masih umur 7 bulan, 8 bulan. Setali 3 uang, kasus pembunuhan yang menewaskan satu keluarga juga terjadi di Desa Uning Segugur, Kecamatan Badul Rahmah, Aceh Tenggara. Tindakan keji itu membuat 5 orang tewas, di antara korban tewas terdapat anak-anak. Tersangka pembunuhan rupanya masih memiliki hubungan saudara dengan para korban. Pria 22 tahun itu tega membunuh lantaran menyimpan dendam kesumat dengan sang paman yang diduga kerap menghina dirinya. Tidak puas hanya membunuh pamannya, tersangka turut menghabisi nyawa 4 sepupunya menggunakan parang. Seorang tetangga korban juga turut dianiaya hingga kritis. Dan dia selalu merasa terhinakan oleh Nayan Basri tadi. Setiap dia ke rumah neneknya selalu dihina dan sakit hati. Dan yang bersangkutan juga jarang bergaul di luar. Itulah yang menjadi dendam kesumat yang semakin membara. Warga tidak menyangka pria yang dikenal pendiam dan jarang bergaul itu tega berlaku kejam menghabisi nyawa kerabatnya. Orangnya pendiam itu, tidak bergaul orangnya. Bang, kejadian ini gimana bang? Apa masih trauma bang? Trauma udah jelas lah, sampai sekarang trauma. Merasa terhimpit keadaan dan terhina karena perlakuan orang lain nyatanya bisa menimbulkan rasa dendam. Bila tidak tertangani baik, kerap berujung pada tindak kejahatan. Yang bisa kita lihat fenomena ini secara lebih menyeluruh lagi adalah telah terjadi kondisi yang kita kenal sebagai anomic system. Jadi seseorang atau kemudian orang-orang tertentu yang menjadi para pelaku, mereka menjadikan tools-tools untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam konteks kekerasan, dalam konteks pembunuhan itu sebagai upaya terakhir agar mereka bisa bertahan hidup. Yang kedua adalah saat mereka menjadikan ini sebagai upaya kemudian bertahan hidup, maka mereka akan menjadikan target-target sasaran atau kemudian korban sebagai pelampiasan secara emosional atau kemudian secara ekonominya. Selain untuk meluapkan amarahnya, tersangka yang menyimpan dendam tidak jarang bertindak brutal dengan membunuh korban lain yang tidak berdosa dengan maksud menghilangkan jejak kriminalnya. Bagaimana kemudian manifestasi emosional itu seringkali tidak cukup dilampiaskan kepada salah satu pihak saja. Ya saat kemudian korban utama sudah dihabiskan nyawanya, maka mereka akan menjadikan orang-orang yang berada di circle tersebut sebagai target atau kemudian upaya untuk pelampiasan secara emosional berikutnya. Yang kedua adalah upaya penghapusan jejak atau kemudian saksi mata yang seringkali berada di lingkungan sekitar. Perbuatan tidak menyenangkan hingga yang bersifat hinaan bisa timbulkan dampak buruk yang berpotensi menimbulkan sakit hati yang mendalam. Dalam interaksi sosial, sangat penting punya rasa empati. Bila timbul masalah, libatkan pihak ketiga untuk mediasi agar tidak berujung tragedi. Tim Liputan melaporkan.